Halo Sobat J-Youth, aku Farhan, programmer dari J-Youth Film Fest dan welcome back to J Podcast. Hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa yaitu juri lensa pelajar Aco Tenriageli selaku sutradara dan penulis film Suka Duka Tawa yang film panjangnya ini kita putarkan kemarin di bulan Februari saat launching J-Youth Film Fest. Oke, mungkin Kak Aco mau nyapa dulu kali Kak Aco. Iya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertahan sore ini. Di luar lagi hujan, enakan tidur sebenarnya. Betul banget. Ya, aku siap menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, jadi nanti teman-teman tadi kita udah nonton dua hasil film Kak Aco. Pertama ada Wong Asu, itu film yang dibikin tahun 2022 dan masuk nominasi FFI ya Kak? Iya, iya. Masuk nominasi FFI sama menang Best Short di JAV kalau nggak salah, nomini juga ya. Aduh sejujurnya aku lupa. Tapi kayak masuk nominasi di situ juga. Dan di beberapa festival di luar. Sama yang terakhir adalah yang kita tonton We Have No Idea, itu adalah satu film yang dibikin Kak Aco waktu masih kuliah juga ya. Iya, kalau We Have No Idea tuh lebih, waktu itu lagi proses menyelesaikan skripsi. Nggak tahu mau bikin apa buat film tugas akhir. Malah jadinya film itu. Jadi sebenarnya curhat. Dan ya kebetulan punya teman yang bisa dijebak setiap saat, Rahel Amanda. Dan ya udah waktu itu kita ketemu saling curhat. Kita kebetulan seangkatan sama-sama lagi di fase ini skripsi gimana ya gitu. Dan akhirnya curhatnya lewat film We Have No Idea itu. Iya. Oke, teman-teman aku akan nanya beberapa pertanyaan ke Kak Aco. Nanti kalau misalnya teman-teman udah punya pertanyaan, langsung aja tunjuk tangan, sebutin nama, terusnya asalnya dari mana ya. Sama pertanyaan ditujukan ke Kak Aco. Mungkin aku mau nanya dulu kali ya Kak ya. Pertanyaan pertama sebetulnya dirimu tuh mulai mengenal film dari kapan sih Kak? Mengenal film. Sebenarnya karena aku tumbuh di keluarga yang juga kebetulan ayahku tuh sutradara, tapi dia di TV. Iya. Ya om dan lingkungan tuh jadi emang udah terbiasa diproduksi tapi mereka tuh di TV. Tapi bagaimanapun kan circle-nya kecil gitu ya. Jadi teman-teman ayahku tuh banyak yang di film, ada yang kuliah juga ada yang dosen di sekolah film. Jadi sebenarnya dari kecil tuh udah terpapar film-film koleksi ayahku juga gitu dan buku-buku film. Jadi dan juga pasti memantau ayah bekerja di set gitu. Jadi kayak apa sih sutradara, apa sih film gitu. Oh sutradara cuma action cut gampang. Gue pengen jadi sutradara. Jadi dari kecil udah pengen jadi sutradara. Tapi keinginan betul-betul belajarnya ya baru selesai SMA. Memutuskan untuk mempelajari secara spesifik. Akhirnya masuk ke dalam sekolah film dan ya udah mempelajarinya dan ngambil peminatan di penyutradaraan gitu. Oke, sampai sekarang apa Kak menurut Kakak yang udah dipelajarin banget dari film itu apa? Wah, apa ya? Mungkin jadinya lebih kayak perjalanan spiritual mencari diri sendiri, yang menemukan voice kita gitu. Jadi ya yang menyenangkan dari perjalanan mempelajari film ternyata juga sembari mempelajari diri sendiri gitu. Jadi ya seiring mempelajari filmku juga bisa mempelajari fase hidupku juga tuh kayaknya gitu. Jadi ya aku sebagai sutradara juga tumbuh dengan film-film yang aku bikin. Gitu. Oke, jadi kayak semacam metode buat refleksi ke dalam diri sendiri juga ya, eksplorasi diri dalam cerita. Banget. Tuh. Nah, kita kan mengenal Kak Aco sebagai sutradara film pendek dan sutradara musik video nih Kak. Iya ya. Kalau boleh bertanya Kak, menjadi sutradara film pendek dan musik video itu beda atau sama sih Kak? Sebenarnya ya menariknya setiap apapun mediumnya, mau itu film pendek, film panjang, musik video, iklan, disiplinnya itu tetap harus sama sih. Maksudnya tingkat fokus, persiapannya, semuanya dipersiapkan dengan matang gitu. Cuma tentu ada yang berbeda karena environmentnya berbeda. Ketika mengerjakan komersial, ada klien, bikin musik video, ada musisinya, ada labelnya. Ketika bikin film pendek kadang aku cuma dealing dengan diriku sendiri dan tentu ada produser. Jadi tentu menggunakan topi yang berbeda-beda juga sih. Tapi apa yang selalu sama tentu tingkat kedisiplinannya. Tapi yang berbeda tentu ada kolaboratornya kan gitu. Yang berbeda sih itu sih kolaboratornya dan apa lagi ya? Ya mungkin nature of output dari
si karyanya itu sendiri ya. Kalau ketika film pendek kan kita tahu ini akan diputar di ruang-ruang khusus betul. seperti ini gitu. Tapi ketika bikin musik video itu di YouTube yang siapapun bisa nonton. Jadi awarenessku ketika membuat adegan juga jadi otomatis menyala gitu. Kayak self sensor dan sadar kalau yang nonton mungkin jadi sangat luas, itu juga tentu satu hal yang bikin aku mendevelop idenya bisa jadi berbeda gitu. Tapi kalau secara penceritaan gitu, penulisan naskah, Kak Aco sendiri kan juga punya beberapa film dan musik video yang dengan cerita-cerita yang unik, menyentil gitu. Lebih mudah membuat cerita untuk film pendek atau musik video juga, Kak? Mungkin karena kan kalau musik video kan pasti lagunya duluan yang jadi kan, baru musik videonya. Sebenarnya relatif lebih mudah musik video sebenarnya, karena tentu udah ada material yang bisa dipelajarin gitu. Jadi kita merespon apa yang si musisi kasih gitu. Tapi kan kalau film pendek blank canvas, itu yang dan lebih susah berhadapan dengan diri sendiri ternyata dibanding sama orang lain gitu. Ketika bikin musik video kita punya tandeman gitu, kayak misalkan sebentar lagi akan ada yang keluar musik videoku bersama Bernadia. Ditunggu ya teman-teman. Promo. Ya kayak gitu aku bisa ngobrol sama dia sebenarnya apa yang dia mau bikin, apa yang dia statementnya dia terhadap lagunya dia itu apa. Jadi itu sangat memantik. Dan kebetulan aku juga bekerja dengan banyak musisi-musisi yang tahu banget lagunya mau dibawa kemana gitu, kayak ya Hindia, Sal, Bernadia, Realty Club, ya teman-teman itu teman-teman seangkatan yang sangat tahu karyanya mau dibawa kemana. Mereka nggak pernah cuma ngasih, "Cok, nih lagunya bikin musik video," nggak pernah. Mereka selalu datang dengan pemaparan yang sangat jelas mereka mau bikin apa. Gitu. Jadi tentu punya kesulitannya masing-masing juga ya gitu. Tapi kalau buat aku pribadi bikin film pendek itu punya tantangannya tersendiri. Oke, thank you. Dari teman-teman udah ada yang mau bertanya mungkin? Siapa tahu sudah ada. Belum kayaknya, Kak Aco masih malu-malu. Lempar aja langsung mic-nya. Oh udah gitu. tuh. Wih, gokil. Langsung. Kalian, nama saya Dimas Rafi Fadilah. Saya mau bertanya ini. Pas shoot film, apakah sudah disiapkan medis jika ada kendala atau masalah kesehatan? Terima kasih. Oke. Tadi siapa namanya? Raden? Dimas. Ya Dimas, biasanya kalau kita syuting tuh itu sebenarnya ranahnya lebih di produksi sih, di tim produksi, dan biasanya memang kalau kayak gitu sih kita pasti udah standby. Bahkan kalau teman-teman yang mungkin pernah syuting, bahkan di call sheet aja kita udah langsung kasih detail rumah sakit terdekat, tiap ada urgent itu siapa yang bisa dihubungin, itu selalu standby sih. Jadi ya keselamatan kru selalu jadi nomor satu, jadi selalu ada. Gitu. Kalau misalnya tadi kita nonton film Wong Asu sendiri, ada pawangnya juga, Kak? Wah, iya, Wong Asu tuh sebenarnya kayaknya aku merasa Wong Asu tuh satu film yang sangat jauh dari diriku gitu. Maksudnya gelap banget gitu, tiap orang nonton, ini film lo Cok gitu. Tapi itu lagi ya, kayak film bisa menjadi penanda eranya, fasenya, dan di fase itu aku lagi stres banget dengan pandemi, marah dengan situasinya gitu. Jadi ini kok manusia-manusia lebih asu daripada asunya itu sendiri gitu. Jadi ya terciptalah ide itu adaptasi dari cerita pendek dari dosenku juga di KJ, Mas Seno Gumira. Jadi aku udah membaca ceritanya dari waktu kecil, dan akhirnya ketika dia jadi dosenku aku pengen banget itu jadi film pendekku. Jadi ya udah ya Wong Asu melibatkan banyak banget koreografer, mempelajari gerak tubuhnya. Kebetulan banget ada Mas Rukman Rosadi yang memang acting coach, ya one of the best we have today. Terus ada rangernya juga untuk anjing-anjingnya. Kita punya beberapa anjing waktu itu pas syuting, dan rangernya memang ranger yang biasa menghandle anjing untuk syuting. Jadi semua diciptakan environmentnya bukan cuma buat manusia, tapi bahkan buat hewan-hewannya juga semua terjamin keselamatannya gitu.
Kalau misal itu lebih gampang mendirect manusia atau anjing, Mas? Waduh. Berkaca dari film tersebut gitu. Ya aku kebetulan beberapa kali bekerja sama kolaborasi yang melibatkan hewan di dalamnya. Entah kenapa kok seneng banget ada hewan di filmnya, itu juga aku pusing. Ada di Happy Girls Don't Cry aku ada ikan. Oh iya benar. Terus juga Suka Duka Tawa juga ada ikan. iya di beberapa filmku tuh aku waktu itu sempat nyatetin selalu ada hewan gitu, dan itu tuh kenapa sih udah tahu trauma. Maksudnya susah banget gitu ngedirect hewan, tapi entah kenapa itu selalu jadi medium yang menarik untuk bercerita juga gitu. Iya. Oke. Dari teman-teman sudah ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oke, di belakang. Halo Kak, maaf. Perkenalkan nama saya Franz dari FKDK. Kak, saya mau bertanya Kak, Ya friends. apa ada kayak semacam tantangan gitu Kak dalam mendirect kayak film pendek seperti ini Kak? Mungkin ada kayak kendala secara tiba-tiba ataupun bagaimana gitu Kak? Kurang lebih. Itu sih yang mau tanya. Ketika mendirect suatu film pendek, tiba-tiba kayak ada kendala secara tiba-tiba. Gitu, Yang kamu kebayang apa kendalanya kira-kira? hujan mungkin tiba-tiba mungkin oke. kayak begitu Masih atau tiba-tiba apa ya berisik ataupun ya ada yang sakit ataupun pokoknya kendala yang kurang mengenakan begitu Kak. Iya. Kurang lebih seperti itu Kak. Ya, terima kasih Dalam- friends iya. pertanyaannya. Ini selalu jadi menarik Pertanyaan. membahas tantangan karena kayaknya nggak ada produksi film yang mulus-mulus aja ya gitu. Maksudnya seminimal-minimalnya tadi sih yang Franz mention hujan gitu. Ketika ngomongin hujan itu udah ada beberapa hal tantangannya kan. Matahari ketutup, otomatis jadi mungkin scene-nya cerah tapi tiba-tiba hujan udah nggak bisa. Belum lagi kita ngomongin suara dari atap itu kan ngaruh Iya. juga. Jadi sebenarnya itu kenapa jadi penting persiapan ketika syuting gitu. Aku makanya kan kalau orang film sebenarnya ditanyain lo lagi sibuk apa, aku tuh selalu bingung menjawabnya karena sebenarnya yang sutradara sibuknya itu persiapan bukan syutingnya gitu. Iya. Karena syuting tuh kadang cuma sehari 2 hari tapi persiapannya bisa Berbulan-bulan berbulan-bulan gitu. Jadi ketika syuting untuk 1 hari aja persiapannya bisa sebulan karena kita bener-bener make sure kita datang ke lokasi dan memitigasi kemungkinan masalahnya. Iya. Pertama masalah alam tadi hujan, banjir, Iya. belum lagi kalau kita ngomongin manusia ormas. Benar. Belum lagi kalau tiba-tiba ternyata tetangganya ada yang baru punya bayi, itu semua harus dimitigasi gitu. Belum juga tiba-tiba ada masjid yang setiap detik harus ngaji gitu. Itu makanya kenapa setiap di persiapan bukan cuma sutradara dan produser yang hadir tapi semua divisi. Iya. Jadi semua divisi make sure mereka semua aman. Mulai dari sound, kamera, itu semua udah ngecek kemungkinannya tuh. Mulai dari misalkan kayak kamera, mereka harus udah matahari jam segini tuh terbit ya di sana ya. Terbitnya dari sana. Oh kalau terbitnya dari sana artinya gue gak butuh lampu Benar. kayak gitu. Jadi udah mengukur. Sound juga, oh jam segini tuh masjid di situ ngaji tuh. Apa yang bisa kita lakukan ya? Apakah potong kabelnya? Jangan, gak boleh. Itu dosa. Jadi banyak antisipasi yang harus dilakukan dengan cara persiapan yang panjang gitu. Dan kadang tantangannya hari ini tuh itu gitu. Karena semua kemudahan yang kita punya, nyari lokasi bisa lewat Google Earth. Udah lewat internet aja, nggak datang ke lokasi. Pas datang ke lokasi tahu-tahu Beda banget. Kok beda, depannya ternyata ada apa gitu. Itulah kenapa disiplinnya harus tetap dijaga sih gitu. Nah kan kalau misalnya tantangan terbesar dari membuat film itu kadang-kadang adalah budget ya Kak ya. Ya. Nah untuk mengakali tantangan seperti itu biasanya gimana sih Kak Aco berkoordinasi dengan produser, dengan divisi-divisi lain dalam nggak cuma nge-shape cerita tapi ngomongin tentang teknis syuting nanti gitu. Ya, kalau tadi teman-teman nonton film We Have No Idea itu nol budget karena dibuat ya udah sama teman-teman dan itu cuma ber-6 krunya. Percayalah, aku alhamdulillah udah dipercaya bikin project yang mulai dari nol berapa ratus rupiah. ribu sampai yang
miliaran gitu. Problemnya tuh selalu sama. Duitnya kurang. Iya. Selalu ya aja. itu ya, nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Jadi itu selalu masalah dari pemula, dari yang baru bikin film sampai yang profesional gitu. Budgetnya tuh selalu kok rasanya kayak nggak pernah Kurang cukup banget gitu. gitu ya. Jadi yang penting banget itu sebenarnya buatku tuh framework berpikirnya kita sih. Waktu kuliah aku diajarin sama Mbak Mira Lesmana. Ini salah satu yang penting banget sih. Jadi dia ngajarin tentang micro budget production. Micro budget production. Ini yang penting banget juga untuk teman-teman di sini tanemin gitu karena ini tuh apa ya? Maksudnya sebagai mahasiswa tentu kendalanya pasti itu gitu. Betul. Kita punya keterbatasan resource dan budget gitu. Jadi micro budget production artinya bukan berarti nggak boleh bikin film mahal, tapi alangkah lebih baiknya menulis dan membuat sesuatu dengan kesadaran resource Yang yang kita punya. 1 juta rupiah bisa jadi besar kalau konsepnya dibikin untuk 1 juta. Iya, Tapi betul. bisa jadi sangat kecil ketika konsepnya gede banget. Betul. Misalkan punya duit 10 juta, tapi bikin film pendek openingnya terlihat Budi Luhur kebakaran lalu 1000 zombie keluar dari dalam ruangan. Itu udah pasti nggak realistis ya. Yaitu kalian abis itu udah gak ditemenin sama teman-teman kalian. Ya bikin film yang simpel-simpel aja gitu. Maksudnya yang memang dalam jangkauan kalian gitu. Iya, Jadi iya. punya kesadaran lihat semuanya. Bukan cuma duit ya kalau kita ngomongin resource gitu. Kita punya teman kita, jangan-jangan teman kita punya kafe ya, bisa dipakai syuting tuh. Kita punya rumah yang bisa kita pakai syuting. Kita punya teman dekat yang bisa acting. Itu Iya. semua kan sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya. Jadi Iya. sadarlah ketika membuat film pendek apa yang kalian punya, apa yang bisa kalian maksimalkan di sekitar kita. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin urusan manusia, kan in a way juga kalau di dalam produksi, sutradara itu kan jadi leadernya ya Kak, Iya. apalagi terutama ketika di hari syuting. Iya. Gimana sih cara memanage orang-orang yang terlibat di dalam produksi ala Kak Aco? Kalau balik lagi ya, aku percaya persiapan yang matang akan membuat produksi dan syuting kita tuh semakin cepat dan Iya. gampang gitu. Jadi ketika persiapan tuh bonding, ngobrol, saling mengenal satu sama lain tuh jadi sangat penting sih. Jadi ketika kita syuting meminimalisir adanya kemungkinan konflik. Iya. Kita jadi bisa ketika persiapannya panjang dan lebih sering ketemu kita kan jadi memahami Iya, manusianya. Oh dia tuh nggak suka ya diteriakin. Oh dia nggak suka ya kalau kita ngomongnya dengan cara yang A. Iya. Jadi kita bisa lebih karena setiap manusia nggak bisa di-treat Betul, sama pasti kan. beda-beda. Pasti beda-beda gitu. Jadi kita perlu mempelajari manusianya masing-masing gitu sih. Oke. Thank you Kak Aco. Nah, Yes. kalau misalnya membuat film pendek sendiri sama, kan tahun ini film panjang perdana Kak Aco, Suka Duka Yes. Tawa tayang ya Kak? Ya. Itu tuh ada perbedaan tantangan tersendiri, bahkan proses membuatnya tuh antara film pendek sama film panjang tuh beda gak sih Kak? Tentu beda banget ya. Maksudnya dari durasinya aja udah jauh gitu. Yang satu maksimal mungkin 20 menitan, yang satu bisa sampai 2 jaman. Jadi pada dasarnya yang beda pasti jumlah hari produksinya. Waktu syuting film pendek aku biasa 2 hari, 3 hari maksimal. Waktu syuting film panjang bisa 20-an hari gitu. Jadi secara fisik aja udah menantang beda. kan gitu. Jadi bukan cuma itu, karena aku juga menulis jadi ya lebih panjang lagi tuh development dan proses researchnya. Jadi apa ya? Kalau film pendek 3 halaman itu bisa kayak 30 halaman gitu film panjang. Iya benar, tapi pada akhirnya juga buatku bikin film pendek bisa juga sama sulitnya dengan bikin film panjang sih gitu. Jadi masing-masing tuh punya nature yang berbeda gitu dan impactnya bisa jadi sangat berbeda. Bisa jadi film pendek lebih impactful ke orang dibanding film panjang dan sebaliknya gitu. Jadi buatku nggak ada yang lebih wah gitu. Yeah. Tapi itu pada akhirnya disikapi sebagai medium yang memang berbeda aja. Oke. Gitu. Oke. Thank you Kak Aco. Dari Ya. teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ya. Mas admin, Iya. kamu lagi main laptop mas? Oh Situ. iya. Halo Mas, perkenalkan nama saya Holil. Halo Lil. Dari
film-film yang tadi ditayangkan kan, kalau melihat dari segi teknis, mungkin kan itu lebih banyak kayak pengambilan gambarnya dengan handheld ya, karena kan kelihatan gitu shaky-shakinya gitu. Nah, dari Mas Aco itu makna yang mau disampaikan dari teknis itu apa sih Mas? Kayak Ya. gitu sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Khalil. Iya pada akhirnya ketika bikin film kan kita biasanya itu dibagi jadi dua film kan. Ada form, ada style. Form tuh biasanya tuh ngomongin tentang si skenarionya, tentang ceritanya, bagaimana emosinya, struktur gitu. Nah biasanya tentu ide bisa datang dari apapun ya, maksudnya bisa dari gerak kameranya, bisa dari apa. Cuma yang sehat sih sebenarnya ngomongin ceritanya dulu, lalu turunannya baru ke stylenya. Ketika kita ngomongin style baru tuh ngomongin kamera, editing, warna, bajunya kayak gimana gitu. Jadi biasanya pasti kenapa handheld? Pasti ceritanya meminta untuk kameranya handheld, biasanya gitu. Cara membacanya gimana? Aku biasanya ya membaca skenario, tentu DOP ku juga membacanya, dan ketika kita ngomongin misalkan we have no idea gitu. Kenapa tuh handheld? Karena ini kan tentang dua karakter filmmaker baru yang sok tahu gitu. Mereka belum ngerti-ngerti banget cara bikin film sebenarnya, dan filmnya juga pacingnya sangat dinamis. Makanya kita juga pengen kameranya bergerak seperti itu gitu. Dia masih mencari-cari, masih mengobserve. Kita pengen kamera juga deket seperti orang yang juga ada di situasinya, dan seolah-olah kameranya bergerak kayak orang yang baru belajar megang kamera juga gitu. Makanya akhirnya kita dengan metode seperti itu gitu. Beda dengan kayak Wong Asu, pengen lebih dingin, teksturnya kalau dilihat banyakan besi, warnanya cenderung biru, kamera justru lebih banyak diam, mengamati doang gitu. Jadi biasanya pasti melihat bagaimana ceritanya mau dibawa sih gitu. Gitu sih, nggak pernah prosesnya dibalik gitu. Pengen deh bikin film yang kameranya muter-muter, ceritanya apa ya? Itu tuh udah nggak sehat tuh biasanya tuh. Jadi emang semuanya mulai dari cerita dulu kayak kebutuhan ceritanya. Tentu biasanya lebih baik lagi menemukan statementnya dulu mau ngomong apa. Maksudnya ini director statementnya, lalu turun jadi cerita jadi style. Jadi urutan yang sehatnya sih sebenarnya kayak gitu. Tentu idenya muncul dari tahap yang mana bisa bebas. Tapi pada akhirnya harus bisa dirunutin seperti itu lagi sih. Tapi kalau misalnya Kak Aco sendiri cara melihat kebutuhan cerita tuh, itu tuh sesuatu yang memang nggak tahu muncul tiba-tiba aja dari dalam Kak Aco, atau sebetulnya ada caranya nggak sih Kak untuk membaca hal-hal tersebut gitu? Iya. Menarik banget pertanyaan ini. Sebenarnya ini sih mungkin yang kadang nggak diajarin di dalam kelas. Betul. Gitu, karena untuk mempelajari teknis, untuk mempelajari bagaimana cara ngedit, cara ngilangin mau green screen apa, itu semua ada di YouTube kan. Betul. Tapi kadang yang kita nggak pernah diajarin cara memaknai itu gimana gitu. Dan bener banget tadi ketika aku ngomong director statement, sebenarnya gamenya adalah itu justru. Buatku semua orang kayaknya bisa deh bikin teknis yang susah, muter-muterin kamera, bikin editing yang kompleks. Semua orang tuh bisa bikin gitu, tapi memaknai yang dalam tuh nggak semua orang memiliki kemampuan itu. Dan buatku directing dan penyutradaran adalah gamenya justru itu. Bagaimana cara aku bisa memaknai itu? Biasanya memperbanyak bacaan aja sih. Gitu. Tentu ketika kan kita tahu ya mau bikin film tentang apa gitu. Misalkan mau bikin film tentang penemuan diri, pencarian jati diri. Biasanya kan banyak ya sumber-sumber bacaan, mau kita itu dari buku atau aku sering banget baca kitab-kitab biasanya, mulai dari Al-Quran, Injil atau apapun, bagaimana mereka memaknai pencarian jati diri. Itu tuh biasanya jadi sangat deep kan. Betul. Dan dari situ kita tinggal cari mana yang sesuai voice kita, dan kita personalize itu jadi suara kita. Gitu sih jadinya pada akhirnya bacaan kita, apa yang kita serap memang membentuk filmnya gitu. Betul. Oke. Gitu. Dan seberapa banyak kita mempraktekkan hal tersebut juga jadi berpengaruh ke bagaimana cara kita membacanya juga kayak. Benar. Ya Pak, makanya Jam akhirnya terbangnya berpengaruh lah. Iya, akhirnya memang alangkah lebih baiknya punya waktu merenung lebih banyak gitu. Aku pun dari misalkan 100 hari persiapan syuting,
mungkin setengahnya 50 harinya isinya tuh cuma bengong. Maksudnya beneran mencari ini tuh sebenarnya gue mau ngomong apa ya gitu. Jadi karena ketika udah tahu mau ngomong apa, turunannya tuh jadi gampang Iya, banget betul, gitu. betul. Kadang kita belum ketemu mau ngomong apa, udah mikirin pakai kamera apa ya. Itu sih kebalik sih cara berpikirnya. Harusnya tahu dulu mau ngomong apa baru cari Iya. apa yang bisa mendukung statementnya. Oke, gitu. oke. Thank you Kak Aco. Yes. Ada lagi teman-teman yang mau, oke di belakang dulu masnya. Ya, perkenalkan nama saya Sultan, saya dari Prodi DKV. Halo Mas. Ya, Halo Sultan. saya mau nanya Mas, apa perbedaannya sih? Apa perbedaan cara penyusunan cerita film panjang dan film pendek? Dan bagaimana Mas menyusun sequence dari cerita tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Sultan. Pertanyaannya menarik dan memang ini tuh sebenarnya bisa dijawab selama 3 hari karena tentu kompleks banget sebenarnya jawabannya. Ya pada dasarnya kita ngelihat durasinya aja udah berbeda banget ya tonnya gitu. Jadi biasanya mungkin kalau teman-teman paling sering dengar 3 babak Iya. gitu, struktur 3 babak. Biasanya di film panjang tuh dibaginya juga 3 babak, tapi biasanya kita lebih detail dari itu untuk nulisnya. Biasanya pakai edge sequence. Kalau mungkin pernah dengar edge sequence tuh sequence paling populer semua film di Hollywood ya. ya Hollywood atau mainstream yang kita tonton tuh pasti menggunakan edge sequence. Iya. Karena itu tuh kayak formula yang dipercaya terus menggerakkan karakter Iya. dan cerita. Itu bisa dipelajarin sekarang buku Banyak ada Wahana mengeluarkan buku tentang itu juga. Jadi ketika ngomongin film panjang itu tuh biasanya ngomongin format 3 babak dan edge sequence. Edge sequence itu nanti dibagi jadi tiap babak pertama ada 3 babak, babak kedua ada 2 babak, selanjutnya ada 3 babak lagi untuk di ending. Jadi biasanya membaginya kayak gitu. Iya. Edge sequence tuh isinya ada 8 pertanyaan yang sebenarnya tinggal dijawab itu tuh udah akan menggerakkan cerita kita gitu. Nah, perbedaan dengan film pendek kan kita udah tahu ya udah nggak punya, saya durasinya lebih pendek. Jadi biasanya kita udah nggak punya waktu untuk menjelaskan. Iya, betul. Eksposisi karakter tuh nggak ada. Kalau kita nonton film panjang kan biasanya openingnya kita bisa ngelihat rutinitas karakternya, sehari-harinya dia ngapain sampai akhirnya ada ketergangguan. Iya, betul. Nah, film pendek itu tuh bergerak kayak menulis materi stand up. Makanya mereka nyebutnya biasanya joke structure karena build up, pay off, build Iya, up, pay betul. off gitu. Cuma 2 babak. Ibaratnya tadi film panjang 3 babak, film pendek tuh dimulai langsung di tengah. Jadi babak 2, babak 3 langsung konflik dan penyelesaian. Yes. Gitu. Jadi makanya tadi kalau teman-teman lihat itu udah langsung di tengah konflik semua. Nggak ada tuh waktu untuk, hey perkenalkan karakter ini adalah. Bener. Udah nggak ada. Makanya biasanya kalau kalian nonton film pendek biasanya udah di tengah-tengah kejadian, karakter udah lagi mengejar sesuatu, karakter udah di tengah konfliknya. Karena itu dia menariknya bikin film pendek gitu. Pemahamannya bisa jadi sangat luas karena kadang kita menyisakan ruang-ruang yang iya, untuk betul. itu diisi sama penonton gitu. Betul, interpretasinya ada di penonton. Interpretasi jadi lebih luas gitu sih. Jadi pada akhirnya tentu nggak semua bisa dijelaskan dan nggak semuanya perlu terjelaskan. Iya. Gitu sih. Semoga bisa menjawab dan kalau kamu mau lebih detail lagi sebenarnya tentu itu tuh sesuatu yang memang perlu coret-coretan dan perlu Betul. dipelajarin lebih detail lagi sih karena sifatnya udah sangat formula gitu sih. Dan bisa di Google semua kok. Maksudnya bentuk formulanya udah ada semua. Edge sequence, denger itu aja. Semoga menjawab ya Sultan ya. Semoga menjawab ya Ton. Oke, untuk mbaknya yang di depan, mana mic-nya? Perkenalkan nama saya Zean Ariska, saya dari DKV Angkatan 23. Saya mau nanya untuk film Wong Asu itu, kenapa Mas Aco memilih dialog yang hanya pakai bahasa hewan tanpa bahasa manusia yang dipakai? Lalu apa metafora yang ingin ditekankan oleh Mas Aco dengan hanya menggunakan bahasa binatang itu? Terima kasih. Iya. Terima Terima kasih Zian ya. Zean. Zian, Zian. thank you Zian pertanyaannya. Mungkin aku mau ngingetin lagi si Wong Asu itu kan sebenarnya dari adaptasi film cerita cerita pendek, pendek. cerpennya Mas Seno. Sebenarnya di cerpennya itu sendiri mereka ngobrol bahasa manusia sih. Iya. Jadi ceritanya memang cerita satir yang memang ya dark comedy gitu, Iya, iya. satir kayak gitu. Tapi ketika fasenya aku menulis itu kok aku melihatnya
gimana cara membuat mereka sangat asu ya, karena kayak kalau teman-teman inget di awal-awal pandemi tuh nggak tahu ya, aku ngerasa pemerintah dan semua di sekitar kita kok nih kayak asu semua nih, dan apapun yang mereka omongin tuh aku cuma kayak aku nggak percaya. Dan akhirnya ketika melihat skenario-nya aku merasa ini memang film yang nggak butuh dialog verbal sih. Aku rasa cukup tersampaikan dengan Gonggongan gesture tadi. dan bahkan gonggongannya aja tuh udah cukup. Ya. Jadi ya yang menarik sebenarnya di skenario tuh aku tetap nulis dialognya. Jadi kayak kamu mau makan apa gitu. Jadi mereka tuh menggonggong sesuai syllabus, Dialog. syllabus, suku kata yang Iya. memang misalkan mau makan apa, mau makan apa. Berarti 3 kali gonggong tuh. Au, au, au. Berarti jadi aku tetap menuliskan dialognya sebagai guide mereka untuk menggonggong berapa kali gitu. Oke. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya diputuskan akhirnya menggonggong karena aku pengen bikin karakternya memang seasu mungkin, dan tiba di satu masa semua manusia memang kayak asu. Ya. Jadi aku merasa di era itu kelakuan manusia lebih asu dibanding anjingnya itu sendiri gitu. Itu sih. Oke. Semoga menjawab. Tapi itu latihannya sendiri, workshopnya sama para pemainnya berapa lama Kak? Lumayan, itu kita intens di Jogja mungkin 5 hari karena waktu pertama kali kita workshop yang kita nggak tahu tuh ternyata itu tuh lebam semua pemain. Iya pasti sih. Gitu. Mereka itu nggak terukur kan. Jadi pas Iya. kita tahu oke, berarti latihan keduanya udah pakai deker semua. Iya. Jadi bener-bener pas lepas tuh ketika syuting. Iya. Jadi beberapa 2 hari pertama mereka cuma latihan jalan kayak Iya, anjing merangkak aja gitu, gitu. Jadi memang untungnya Mas Rukman Rosadi kan juga punya pelatihan acting, dia juga paham bagaimana cara mengolah tubuh Iya. bergerak seperti hewan gitu. Jadi sangat terbantu dengan Mas Rukman dan Mas Rifno Wikana gitu. Iya. Gitu sih Oke. untungnya. Oke, kita masih punya waktu untuk 3 penanya lagi. Ada yang mau bertanya kah? Ya. Masnya. Assalamualaikum, maaf sebelumnya nama saya Bayu dari SMK Tunas Grafika Informatika. Halo Yes Mas. Bayu, halo. Kak Aco ini kan sutradara film ya. Sebagai sutradara itu bagaimana cara Kak Aco itu menentukan ide serta mengarahkan aktor agar sesuai dengan peranan di film-filmnya. Serta bagaimana cara Kak Aco itu memberikan gaya atau ciri khas tertentu pada filmnya Kak Aco. Udah sekian, terima kasih. Terima kasih Thank you. Bayu. Iya, Bayu. Iya Bay. Bagaimana cara mengarahkan aktor gitu ya Bay ya. Ketika bikin film tuh ada proses namanya casting. Jadi setelah skenario selesai biasanya aku pasti langsung mencari siapa yang meraninnya ya. Biasanya itu ada casting director lagi tuh. Jadi orang yang memang membantu aku mencari peran yang tepat. Pemain yang bisa memainkan karakternya. Tapi biasanya aku tuh rada kesulitan menulis kalau nggak membayangkan siapa. Iya. Jadi biasanya aku udah menulis dengan udah tahu siapa yang mainin. Jadi biasanya memang udah menulis, misalkan aku udah tahu nih Mas Rifno Wikana nih yang main nih. Jadi aku bisa menulis dengan memaksimalkan kemampuannya dia juga gitu. Aku tahu dia bisa jungkir balik, aku bisa gitu. Jadi aku bisa memaksimalkan itu, dan biasanya memang pada akhirnya kan bagaimana bisa mendirect, menyutradari orang itu cuma bisa terjadi kalau kita sama-sama nyambung dan dia percaya sama aku. Betul. Gitu. Jadi apapun yang aku omongin dia bisa ikutin kalau dia percaya kan sama aku. Jadi prosesnya ketika casting biasanya tuh mereka artis-artisnya, aktor-aktornya itu tuh membaca skenario dan audisinya tuh sama casting directorku aja. Tapi ketika udah stage sama aku, itu tuh udah cuma ngomongin hidup aja. Kayak lu lagi sibuk apa sih? Oh lu sekarang lagi pacaran sama siapa? Iya. Lu lagi ada masalah apa? Happy nggak gitu? Jadi berusaha sebisa mungkin menjadikan aktornya teman dan orang yang paling, dan menjadikan aku orang yang bisa dia percaya untuk cerita dan sharing tentang perasaannya gitu. Iya. Ketika aku udah bisa memenangkan itu, maksudnya ketika dia udah bisa sangat rapuh di depan aku, apalagi dia bisa curhat sampai nangis-nangis tentang keluarganya, Iya, misalkan, oh berarti
I get the trust gitu kan. Dia udah percaya sama aku dan ketika dia udah percaya apapun yang aku minta dia jadinya bisa semaksimal mungkin juga gitu. Jadi menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk aktor tuh jadi sangat penting sih gitu. Dan tentu kadang kan kalau kita syuting sama teman-teman kita jadi sering banget bercanda ya. Bener. Gitu. Nah aktor tuh ketika on set butuh banget konsentrasi yang tinggi kan. Yes. Bayangin aja ketika kita misalkan ini kamera syuting, ini aku aktornya. Ketika aku mau acting, ternyata kameramennya di situ sambil garuk-garuk ketek. Itu gimana kayak, gue lagi mau disuruh nangis ini garuk-garuk ketek. Jadi environmentnya tuh harus dibangun juga sangat serius gitu. Jadi ketika oke, kamera rolling, semua tuh bener-bener harus in the moment, harus udah bisa mensupport apa yang ada di depan kamera. Yeah. Jangan ketika udah kamera rolling di situ malah ya nari-nari, bikin TikTok gitu. Jadi kan nggak nyambung. Jadi bukan cuma di persiapannya tapi juga ketika syuting semua harus dikondisikan bisa menciptakan situasi yang baik untuk aktornya juga. Gitu. Oke. Tapi terlepas dari itu Kak, dirimu tuh suka menyiapkan ini gak sih kayak backstory karakternya apa? Betul. Terusnya misalnya, Ya. aku gak tahu dokumen PowerPoint tentang gimana kehidupan sehari-hari karakternya. Tentu itu juga satu hal dan yang itu udah pasti sih. Yeah. Jadi kayak setiap tugasnya sutradara bukan sutradara dan penulis gitu ya. Bukan cuma menulis skenario tapi juga mempersiapkan material yang untuk dipelajari aktornya. Yeah. Salah satunya itu tadi backgroundnya. Yes. Biasanya ya setiap karakter tuh ditulis tuh background kehidupannya gimana. Biasanya yang kita tulis tuh kehidupan dia sebelum di skenario itu dimulai. Jadi itu jadi bagasi dia untuk memulainya. Tapi tentu kadang ada ide-ide yang karakternya banyak banget kan. Waduh nggak bisa nih semua ditulis. Sebenarnya bisa aja sih kalau kalian gak males. Cuma tekniknya biasanya kayak gitu tuh kalau udah agak terlalu sulit kita challenge aja juga aktornya. Ayo lu bikin dong background buat karakter lo kayak gimana. Itu juga satu hal yang bisa jadi exercise. Dan biasanya aktor yang, itu kan PR juga buat aktor ya. Kadang betul. mereka walaupun kita udah tulisin background karakter ya mereka akan menulis lagi lebih detail. Dan aku sangat bersyukur sih ketemu aktor-aktor yang kayak gitu. Mengerjakan PR-nya juga. Oke. Siap, semoga menjawab ya Bay. Semoga menjawab baik. Ya ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nih. Oh ya, silakan. Perkenalkan nama saya Fahmi Sastrawiono dari SMK Puspita Persada. Halo. Saya ingin bertanya gimana sih Kak Aco bisa mendapatkan inspirasi untuk film kakak seperti koreografi atau sebagainya entah dari film, buku atau yang lainnya. Oke, biasa kamu nyari inspirasi dari mana Kak Co? Inspirasi. Sorry tadi namanya siapa? Fahmi. Inspirasi. Banyak banget sih. Tadi kan juga sebenarnya aku udah mention tuh. Ide tuh bisa datang dari apa aja. Yes. Bisa kayak Wong Asu. Aku kepikiran gara-gara situasi politik gitu. Maksudnya saat itu ya. kayak saat itu aduh stres banget nih. Tapi we have no idea justru datang karena juga situasi hari itu gitu. Nggak kok bikin skripsi susah banget gitu. Jadi beda-beda banget sih. Ada yang justru kepikiran karakternya dulu. Iya. Kok menarik ya bikin karakter antagonis. Waktu itu makanya NZ karakter sinetron antagonis yang sebenarnya di sehari-harinya baik. Itu gara-gara ngeliat NZ gitu. Maksudnya si NZ karakternya tuh kayak gitu dan akhirnya menarik ya dari situ. Tapi ada juga misalkan ide-ide yang lebih dari teknisnya dulu, misalkan kok menarik ya kalau kita bikin ini hitam putih gitu. Ide tuh bisa selalu datang dari mana aja. Makanya ide tuh sebenarnya udah tinggal gimana kita menangkap dan mengolahnya gitu. Jadi apapun itu yang terlintas di kepala catat aja dulu. Yes. Gitu. Karena nggak selamanya bentuk ide yang datang ke kita kan, filmnya cerita tentang A yang sangat menginginkan X dengan cara ide datang nggak selalu terstruktur seperti itu gitu. Jadi dari apapun sih, aku bener-bener dari apa aja yang menstimulasiku, entah itu tontonan, entah itu tiba-tiba ngelihat benda yang unik, ngelihat kado pemberian mantan, tahu-tahu itu semua bisa jadi pemantik ide gitu sih. Jadi
Dan apapun itu yang terlintas di kepala, baiknya sih langsung ditulis aja karena kita nggak pernah tahu itu tiba-tiba bisa jadi menarik dan ide tuh kayak gitu, datang dan dia akan pergi gitu. Kalau nggak dicatat, sering banget kan pasti kayak, aduh tadi apa ya, ya gitu. Nah itu tuh kadang karena nggak ditulis gitu. Jadi sebaiknya kalau kepikiran apapun, ide apapun itu ya baiknya ditulis. Dan aku juga bingung sih kalau ditanya datang dari mana, karena bener-bener dari Tiba-tiba mana aja nowhere ketika gitu ya. bangun tidur tahu-tahu atau lagi pup atau lagi di perjalanan, bisa banget aku lagi naik mobil gitu tiba-tiba harus bentar minggir dulu nyatet gitu. Bisa serandom itu gitu. Jadi ide tuh udah tentang bagaimana kita bisa nangkepnya aja sih. Karena selalu ada. Ya, tapi biasanya kita selalu mulai dari diri sendiri dulu kayak dari cerita diri sendiri. Benar. Oke. Paling sebelum aku menuju ke pertanyaan terakhir mau mengingatkan juga ke teman-teman buat yang kuliah di Budi Luhur atau jadi mahasiswa, Jakarta Youth Film Festival juga mempunyai kompetisi namanya Lensa Kompetisi Mahasiswa. Jadi teman-teman bisa submit film-film yang sudah pernah diproduksi dari tahun 2024 sampai 2026. Submit di linknya ada di Instagram kami. Nanti kami akan seleksi, kalau bisa terpilih akan berkompetisi dan diputarkan langsung di Jakarta Creative Festival namanya di tanggal 5 Juli nanti. Batas pengumpulannya sampai tanggal 30 April. Buat teman-teman yang SMA juga kalau misalnya punya ide cerita, bisa banget daftarin ide ceritanya dalam bentuk proposal. Kalau nggak tahu proposalnya kayak gimana, itu di Instagram kami ada template-nya. Nanti teman-teman bisa submit. Kalau beruntung untuk 3 ide cerita terbaik akan mendapat biaya produksi sebesar 25 juta rupiah dan juga mentorship dari filmmaker profesional lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman yang SMA juga udah punya film juga dari tahun 2024 sampai 2026, bisa juga disubmit untuk kompetisi di Lensa Kompetisi Mahasiswa. Di Lensa Kompetisi Pelajar gitu. Dimana nanti Kak Aco jadi jurinya juga Kak ya? Oke. Sip. Kak, sebelum aku bertanya, memberi kesempatan lagi, adakah yang mau bertanya? Satu penanya terakhir. Oke. Kalau tidak, aku mau nanya pertanyaan terakhir Kak Aco. Apa sih yang bisa kita lakukan, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menjadi filmmaker? Gila, sulit banget. Padahal satu langkah Dengar doang, simpel tapi sulit juga ya. Langkah pertama untuk menjadi filmmaker, tentu bikin aja dulu. Karena tentu semua tuh trial and error gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa kita pelajarin, apa yang bisa kita kembangin, apa yang bisa diimprove kalau nggak pernah mulai bikin gitu. Jadi semua sutradara dimulai juga dengan trial and error gitu. Jadi jangan takut dengan memulai membuat. Kemewahan yang teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa, teman-teman pelajar SMA, kemewahan yang kalian punya adalah teman-teman kalian gitu, komunitas. Dan aku pun sangat merasakan itu gitu ketika waktu kuliah, banyak banget yang mau bantu. Maksudnya kita bisa, itu jadi kartu as. Boleh dong mau minjem kafenya, kita pelajar, minta tolong gitu. Itu tuh selalu jadi privilege juga loh. Banyak yang mau bantu, banyak yang mau kolaborasi gitu. Itu dan terutama pertemanan itu sih sebenarnya yang agak sulit nanti ketika once kalian lulus, untuk itu dicari ketika semua orang kebutuhannya sekarang adalah aduh gue harus cari duit gitu. Itu kan udah nggak bisa ya, kayak bantuin gue dong. Nah, numpung kalian ada di fase itu sekarang, maksimalin sih. Bikin karya sebanyak-banyaknya. Nggak perlu mikirin ini akan viral atau masuk festival. Nggak usah memusingkan, maksudnya nggak perlu dipusingin banget. Have fun, ketika kalian fun bikinnya submit ke festival, itu pasti akan menemukan ruangnya gitu. Film yang diproduksi dengan happy-happy, dengan menyenangkan, pasti akan menemukan ruang-ruang putarnya itu sendiri gitu. Dan aku percaya kalau dan sangat percaya ketika teman-teman bisa menciptakan ruang yang sehat dari fase pelajar dan dari fase-fase kalian masih kuliah, itu bakal jadi habit yang bagus ketika kalian nanti lulus kuliah gitu ya. Maksudnya udah langsung bikin aja dari hari ini gitu. Dan bikinnya pun sekarang, kalau dulu bikin film tuh sekarang gak harus pakai kamera yang profesional, dari HP pun juga udah bisa dimulai. Bener, dan enak banget gitu. Maksudnya kayak
di festival ini juga kan maksudnya kalian dapat mentoring itu tuh Iya. udah enak banget gitu. Itu kemewahan yang juga jarang kita punya di era sekarang kan maksudnya walaupun terkoneksi udah gampang kan kadang kita segen juga ya. Bener, bener. Gitu. Dan sekarang bisa difasilitasin bukan cuma difasilitasin buat ruang putar ya. Biasanya festival kan memutar Ruang aja. putar, iya. Tapi ini juga ada funding. Iya. Itu aku waktu dengar 25 juta zaman kuliah sih langsung wah ikut. Ya karena budget segitu untuk mahasiswa itu udah gede banget Kak. Iya. Tuh. Setuju, Aku aja setuju. waktu kuliah ada funding dari kuliah berapa coba? Dari kampus 6 juta. Oh, Jadi kayak ini sih udah berapa kali lipatnya kan gitu. Iya, Jadi iya. ya udah bisa jadi film yang sangat proper harusnya. oke. Gitu. Oke, teman-teman, Kaco, terima kasih banyak Thank you, Kak. untuk Thank sesi you, Kak. obrolan hari ini. Terima Terima kasih, kasih, teman-teman buat semua. sudah stay. Nah, tadi udah dengar kan gimana caranya jadi sutradara dan penulis naskah langsung dari masternya yaitu Kak Aco Tenriageli. Jangan lupa kita masih ada beberapa keseruan lainnya di J-Youth Film Fest dan jangan lupa untuk submit film kamu. Kalau misalnya kamu mahasiswa, kamu bisa submit di Lensa Mahasiswa. Kalau misalnya kamu pelajar, kamu bisa submit di Lensa Kompetisi Pelajar. Dan khusus buat pelajar yang punya ide cerita yang gokil dan seger kayak tadi Kak Aco bilang, langsung submit proposal kalian di Instagram J-Youth Film Fest dan menangkan kesempatan untuk mendapatkan dana produksi sebesar 25 juta rupiah dan puluhan juta rupiah lainnya untuk kategori film kompetisi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera submit dan sampai jumpa.